Welcome to my channel. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Dari cuplikan film tersebut, kita digambarkan situasi ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Kali ini Z Channel ingin membahas opini yang berkembang di umat Islam, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ummi atau buta huruf. Opini ini didasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah di kedua ayat tersebut, ummi diartikan sebagai buta huruf. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan ummi yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Dari cuplikan tadi, jelas sekali Rasul Allah menjawab ketika Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Yang pertama beliau menjawab dengan ma'ana bikorik, aku tidak dapat membaca. Dan ini diperjelas dengan jawaban beliau berikutnya dengan mengatakan, "Ma'akrok, baca apa?" Peristiwa ini banyak diriwayatkan dalam hadis, di antaranya adalah kitab Bukhari nomor 3. Jadi, jawaban Nabi aku tidak dapat membaca dan baca apa, tidak harus diartikan buta huruf. Tetapi dalam konteks itu, Nabi heran tulisan apa yang harus beliau baca, karena Jibril tidak membawa tulisan melainkan wahyu. Kata ummi, dalam Al-Quran, ditemukan 6 kali, yang berada di dalam 4 surat, dan mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
Itulah pengertian ummi dalam Al-Quran, yang difahami berbeda-beda. Adapun pengertian ummi sebagai tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, didapatkan dari arti, kebahasaan, dan dari kalangan mufasir. Sedangkan Al-Quran sendiri tidak menyatakannya secara eksplisit. Demikian Quraisy Shihab. Banyak riwayat populer yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad, Rasul Allah, dapat membaca dan menulis. Misalnya ada أقبل مفاوض آخر. سهيل بن عمرو. يبدو أنهم يريدون مصالحة. محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش. هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. Ketika Rasul Allah dan umat Islam berencana untuk menunaikan ibadah haji, maka kaum musyrikin pun menjadi tidak rela. Untuk menghindari peperangan, maka Rasul Allah melakukan perundingan untuk menyepakati gencatan senjata dan memberi kesempatan umat Islam beribadah haji di Mekah. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Dalam peristiwa itu, terjadi kesepakatan koreksi redaksi kata atas permintaan kaum musyrikin. Redaksi kata tersebut adalah, redaksi kata, Bismillahirrohmanirrohim, diganti dengan kata Bismika Allahumma, dan kata Muhammad Rasul Allah menjadi Muhammad bin Abdullah. Imam Bukhari, dalam riwayat hadisnya, nomor 2501, jelas sekali menceritakan peristiwa kesepakatan koreksi redaksi tersebut, di mana Rasul Muhammad sendiri yang mengganti kata Muhammad Rasul Allah dengan Muhammad bin Abdullah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasul Muhammad memutuskan untuk mengirim surat kepada sejumlah kepala negara untuk mengajak mereka masuk Islam. Di antaranya adalah kepada Kaisar Heraklius dari Bizantium. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد،
فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? Imam Abu Daud, dalam riwayat hadisnya nomor 4470, menceritakan kejadian tersebut, dengan mengatakan bahwa, Nabi, menulis surat kepada Heraklius. Menjelang Rasul Allah wafat, pada hari Kamis, Ibnu Abbas menceritakan kejadian itu, di mana Rasul Allah meminta secari kertas, karena beliau ingin menuliskan sebuah pesan. Peristiwa ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadisnya nomor 2825. Selain itu, banyak imam yang berpendapat bahwa Rasul Allah dapat membaca dan menulis, seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti, dari Abdullah bin Utaibah yang berkata, tidaklah Rasul Allah meninggal, kecuali beliau telah mampu membaca dan menulis. Demikian halnya dengan Imam Qurtubi, ketika menafsirkan surat Al-Ankabut ayat 48, dan Ibnu Hajar, dalam tafsirnya, menyebutkan perkataan Abu Al-Walid Al-Abji, mengutip perkataan yang sama, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada alasan yang jelas, bahwa Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis. Akan tetapi, beliau memang seorang nabi yang ummi, yang tidak harus diartikan sebagai nabi yang tidak dapat membaca dan menulis atau buta huruf. Wallahu alam bisawab.